Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 176. Tamparan. Tepat ketika Neil selesai berbicara, dia ditampar keras oleh penguasa keluarga Hugo, Roy Hugo. Jack mengendarai skuter listriknya, dengan Selena di belakangnya. Mereka pulang lebih awal. Karena aku punya hari libur besok, ayo kita daftarkan Kylie ke taman kanak-kanak. Selena turun dari skuter listrik dan berkata kepada Jack. Oke, aku akan mengambil cuti juga. Jack menjawab sambil tersenyum. Benarkah? Kamu baru bekerja selama 2 hari. Dengan gajimu yang begitu tinggi, bisakah kamu mengajukan cuti terlebih dahulu? Jika tidak, bagaimana jika keluarga Drake marah karenanya? Selena, mendengar apa yang Jack katakan, dia mengerutkan kening saat dia melanjutkan, selain itu, gaji harianmu juga cukup tinggi, sehingga pasti mahal untuk mengambil cuti. Jack berhenti sejenak dan menjawab, mungkin, bukan itu masalahnya. Aku telah memberitahu mereka, aku akan masuk bekerja ketika aku bebas. Jika mereka mengambil gaji sehari dari upahku untuk beristirahat, aku akan berhenti dari pekerjaan itu. Selena tidak bisa berkata-kata. Dia memelototi Jack dan berkata, dengan gaji sebesar itu, bagaimana kamu bisa berhenti begitu saja? Aku tidak ingin mendengar orang lain mengatakan, suamiku adalah pria yang tidak berguna, yang harus aku urus. Aku hanya bercanda, Selena. Namun, mencari taman kanak-kanak untuk Kylie adalah prioritas kita. Karena kamu punya hari libur besok, tentu saja, aku harus ikut denganmu. Jack tertawa, berjalan mendekat, dan memeluk pinggang ramping Selena. Setelah kita mendaftarkannya di taman kanak-kanak di pagi hari, kita akan membawa Kylie ke taman bermain. Kylie sudah dewasa, tetapi, dia belum pernah pergi ke tempat bermain, bersama kita berdua. Setelah mendengar itu, Selena mengangguk malu-malu, wajahnya langsung memerah. Selena, kamu sangat imut ketika kamu malu. Jack memeluk wanita cantik itu lebih erat. Bu, mereka pulang. Pada saat ini, Sena keluar dari rumah, dan melihat Jack bersama Selena. Dia berteriak ke dalam rumah beberapa saat kemudian. Selena merasa malu, dia segera melepaskan pelukan Jack, dan wajahnya sangat merah, sehingga darah bisa menetes dari wajahnya. Fiona, Andrew, dan Ben keluar dari rumah segera setelah itu. Fiona, yang berada di depan semua orang, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia berkata dengan marah, Jack, ada apa denganmu? Kamu terus membuat masalah setiap hari. Bu, apa yang sedang terjadi? Jack bekerja hari ini, apa yang sudah dia lakukan? Selena terdiam sesaat, ketika dia dengan tidak sabar menjawab ibunya. Dia pergi bekerja. Fiona tertegun sejenak sebelum mencibir, kalau begitu, kamu harus bertanya kepadanya, apakah dia bekerja hari ini. Orang ini adalah bajingan. Jika kamu memiliki banyak uang, aku, Fiona Louise, tidak akan peduli jika kamu memiliki beberapa orang istri, selama Selena baik-baik saja dengan itu. Namun, kamu tidak memiliki banyak uang, dan kamu masih pergi menemui wanita lain, selain menyebabkan banyak masalah bagi keluarga kita. Apakah kamu masih seorang manusia? Bagaimana kita masih bisa menerimamu, masuk ke dalam keluarga kita? Bab 177. Aku sedang bertemu wanita lain. Jack tercengang. Dia memaksakan senyum dan berkata, Bu, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku baru kembali dari militer beberapa hari yang lalu, bagaimana aku bisa menemukan waktu untuk mencari wanita lain? Apalagi, Selena sudah begitu baik kepadaku, jadi, bagaimana mungkin, aku akan mencari wanita lain? Salah paham. Bagaimana ini bisa jadi salah paham? Aku memiliki bukti fotonya. Sena menyilangkan tangan di depan dadanya, tatapannya pada Jack dipenuhi dengan rasa jijik. Jika kamu seorang miliarder, itu akan membuatmu tampak mampu, ketika kamu mencari wanita lain. Namun, kamu begitu miskin, tetapi, kamu masih berani melakukan semua ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi Sister Selena, setelah dia mengetahui apa yang sudah kamu lakukan? Foto. Foto apa? Selena mengerutkan alisnya dan bertanya. Bu, tunjukkan pada Sister Selena. Kalau tidak, dia mungkin masih tidak mengetahuinya. Dia tidak akan mengetahui hal menjijikkan macam apa yang telah dilakukan Jack di belakangnya. Ketika Ben memelototi Jack dengan marah, dia melanjutkan, Jack, kamu benar-benar brengsek. Keluarga kami menderita selama 5 tahun karena kamu. Karena kamu, saudara perempuanku dikeluarkan dari keluarga Taylor. Sebagai anggota keluarga Taylor yang masih muda, kakakku harus mengais sampah dengan Kylie bersamanya. Tidakkah kamu tahu,
betapa hidup yang sulit baginya. Ben mulai mengepalkan tinjunya. Dia berjalan ke arah Jack, sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Sekarang, setelah kamu kembali dari militer, dan memiliki pekerjaan baru yang bergaji tinggi, kamu pikir tidak apa-apa untuk mencari wanita lain. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu, sebagai seorang pria?" Setelah mengatakan itu, Ben melemparkan tinjunya ke wajah Jack. Kali ini, Jack berdiri di tempatnya dan bahkan tidak bergeming. Dia dipukul tepat di wajahnya. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menghindarinya?" Selena kaget. Dia bergegas dan mendorong Ben pergi. "Ben, apa kamu gila? Dia kakak iparmu, bagaimana kamu bisa memukulnya?" Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan menatap Jack dengan bingung. "Kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak menghindarinya?" Ben juga tercengang. Dia tidak menyangka, Jack akan tetap berdiri di tempatnya, ketika dia mengetahui akan ditinju. "Aku sangat menyesal. Itu semua salahku, kalian menderita selama 5 tahun terakhir. Aku tidak bisa membayangkan, rasa sakit yang kamu alami, dan ditertawakan banyak orang karena aku. Selena, aku minta maaf, untuk penderitaan yang telah kamu alami, selama 5 tahun terakhir. Aku akan menjagamu dan Kylie mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkan, kalian berdua menderita lagi." Jack menatap Selena dengan tatapan penuh kasih. Baiklah, aku percaya padamu." Selena merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun dia menderita selama 5 tahun terakhir, sekarang, setelah Jack kembali dan anaknya memiliki ayah lagi, dia percaya kehidupan mereka akan membaik selama mereka berdua bekerja keras. Bagaimanapun, mereka berdua mempunyai pekerjaan yang layak saat ini. "Kakak, jangan dengarkan dia adalah seorang pembohong." Ben sangat marah, sampai matanya merah. Fiona berjalan mendekat, dan menarik Selena ke arahnya, sebelum mengeluarkan ponsel, untuk menunjukkan sesuatu kepada Selena. "Sayangku, jangan dengarkan kata-kata manis pria ini. Lihat, pagi ini dia tidak bekerja di tempat keluarga Drake. Dia pergi ke pelelangan dengan wanita ini." Jack mengerutkan kening, setelah mendengar pernyataan Fiona. Dia berkata kepada Fiona, "Wanita apa? Tunjukkan padaku." Fiona mundur dan mencibir, "Apakah kamu merasa bersalah? Apakah kamu merasa takut? Tuan Muda Wilson, mengirimi aku foto sore ini. Dia mengatakan kepadaku, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan wanita ini. Selain itu, wanita ini sangat kaya. Jam tangannya bernilai jutaan dolar. Wanita itu juga menghabiskan 500 juta dolar hari ini, untuk menawar mutiara bercahaya." Pada saat ini, Fiona berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku pikir kamu pasti sugar baby wanita ini, kan? Berapa banyak yang diberikan wanita ini kepadamu, setiap bulannya?" Bab 178. Setelah mendengar apa yang Fiona katakan, Jack akhirnya mengerti situasinya. Itu adalah ulah si bajingan, Michael Wilson. Setelah dia meninggalkan pelelangan, kemudian datang menemui Fiona, dan mengada-ada tentang hubungan antara Jack dan Lana. Selena memperhatikan foto itu dengan cemberut, dia tampak sedikit tidak senang. Lagi pula, meskipun dia tidak pernah memakai jam tangan yang terlalu mahal, dia masih bisa mengenali beberapa merek jam tangan yang terkemuka. Jam tangan wanita itu bernilai lebih dari 1 juta dolar. Di atas semua itu, anting-antingnya juga tampak mahal. "Katakan padaku, apakah kamu tidak bekerja di rumah keluarga Drake hari ini, Jack?" Selena menatap tepat ke arah Jack. Dia tidak percaya, jika Jack berbohong kepadanya, dia akan kehilangan segalanya. Setelah malam yang menentukan saat itu, dia memutuskan untuk menjaga bayinya dengan gigi terkatup, karena dia tidak ingin menyerah. Adapun Jack, dia tidak terlalu dekat dengannya, dia tidak tahu banyak tentang pria ini sama sekali. Dia sangat menyesali, atas apa yang telah terjadi pada malam pernikahannya. Dia sempat berpikir, untuk menggugurkan kandungannya. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya, untuk melakukan semua itu, kepada anaknya sendiri. Dia tidak ingin orang lain mengolok-olok Kylie, sebagai anak haram. Dia telah menantikan Jack pulang hidup-hidup, selama dia ternyata adalah suami dan ayah yang baik, dia akan baik-baik saja dengan semua itu. Jack akhirnya berhasil kembali hidup-hidup. Dilihat dari interaksi mereka dalam beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa pria ini cukup bertanggung jawab dan tampak tampan juga. Dia bersikap baik kepadanya, dan juga pada putrinya. Itulah sebabnya, dia cukup puas dengan Jack. Dia hanya ingin menjalani sisa hari-harinya dengan damai, serta hubungan mereka berdua akan dia bangun dari waktu ke waktu. Namun, jika Jack sudah berbohong padanya, ketidakjujurannya akan memukul seluruh isi kepalanya. Itu berarti,
pengorbanannya selama beberapa tahun terakhir tidak berarti apa-apa. Jika Jack telah mencari seorang wanita kaya di belakangnya, meskipun jika itu untuk mendapatkan uang bagi keluarganya, Selena tidak akan bisa menerimanya. Pria seperti ini tidak mempunyai kekuatan karakter dalam dirinya. Bagi Selena, pria semacam ini tidak berguna. Suami Selena Taylor seharusnya tidak menjadi orang seperti ini. Bahkan, jika dia adalah seorang pekerja bangunan, dia tidak boleh menjadi sugar baby wanita kaya manapun. Tepat ketika Jack hendak menjelaskan dirinya, Sena tiba-tiba mencibir lagi. Aku pikir dia mungkin mendapat masalah lagi, dan akhirnya diusir oleh keluarga Drake. Dia mungkin berbohong kepada kita juga, dia mungkin bukan pengawal untuk keluarga Drake, dia mungkin sebenarnya diam-diam sudah menjadi sugar baby. Dia hanya berbohong untuk mendapatkan uang. Jack, katakan yang sebenarnya, kalau tidak, kamu tidak akan diizinkan masuk ke rumah malam ini. Fiona menyilangkan tangan di depan dadanya, dia memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Selena, tidak masalah apakah mereka percaya kepadaku atau tidak. Jack menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan, apakah kamu masih tidak menyadari, orang macam apa Michael Wilson itu? Berdasarkan fakta bahwa, dia datang untuk menemui ibumu, apakah kamu masih berpikir, kata-katanya bisa dipercaya? Setelah mendengarkan penjelasan Jack, Selena merasa tercengang. Dia memikirkan pertemuan terakhirnya dengan Michael Wilson di restoran. Saat itulah, Michael pertama kali menunjukkan betapa mengerikan dirinya. Dia memang menggunakan trik kotor dengan mengancamnya untuk berkencan dengan dirinya lewat tengah malam. Memang benar, pria seperti ini tidak bisa dipercaya. Jadi, kamu harus memberi penjelasan kepadaku dan ibuku. Siapa wanita di foto itu? Selena, sebagian besar mempercayai Jack, tetapi dia harus mengajukan pertanyaan. Itu benar, kamu harus memberi kita penjelasan. Mengapa wanita ini sangat kaya, dan mengapa dia memakai masker dan pelindung wajah, ketika tidak ada orang lain yang melakukannya? Bab 179. Fiona berkata dengan marah, Tuan Muda Wilson menyebutkan, wanita ini mungkin berkencan dengan seorang mega miliarder, tetapi takut dikenali oleh suaminya sendiri. Dia mungkin khawatir, orang-orang akan mengetahui bahwa dia memiliki sugar baby. Jadi, dia memakai kacamata dan masker wajah untuk menutupi dirinya seperti itu. Ya, benar. Jika dia tidak merasa bersalah, mengapa dia memakai topeng? Jelas, kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Sena menambahkan. Jack, katakan padaku siapa dia. Selena menatap tepat ke arah Jack. Bagaimanapun, wanita itu kaya dan seksi, Selena sedikit khawatir tentang itu. Seorang teman lamaku. Jack tersenyum dan berkata, dia ingin pergi ke pelelangan, dan dia memintaku untuk menemaninya, jadi, aku melakukannya. Teman apa? Fiona bertanya, sejak kapan kamu memiliki teman yang begitu kaya? Jika kamu memiliki begitu banyak teman kaya, kamu tidak akan menjadi menantu yang tinggal di keluarga Taylor 5 tahun lalu, hanya untuk mendapatkan $1 juta untuk tagihan medis ibumu. Kenapa kamu tidak meminta uang darinya saat itu? Jack tertawa mendengarnya, dia juga miskin saat itu, dia juga masih kecil. Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu? Jika dia begitu miskin 5 tahun yang lalu, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan $1 juta, bagaimana dia bisa menghabiskan $500 juta untuk mutiara bercahaya, 5 tahun kemudian? Ben berjalan mendekat dan menyeringai. Bahkan, Andrew, yang biasanya pendiam, menatap Jack dengan marah. Jack, kukatakan padamu, jika kamu berselingkuh dari putriku dengan seorang wanita kaya, aku akan membencimu. Kamu harus menceraikan putriku. Teman apa ini, menghasilkan begitu banyak uang dalam 5 tahun? Apa yang sudah dia lakukan? Selena bertanya kepada Jack sambil menatapnya. Wanita itu masih miskin 5 tahun yang lalu, tetapi dia berhasil dengan mudah mengeluarkan $500 juta untuk sebuah mutiara bercahaya 5 tahun kemudian. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Bisnis macam apa yang dia geluti, sehingga bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam 5 tahun? Lebih penting lagi, Jack telah menjadi tentara selama 5 tahun terakhir, di mana dia menemukan waktu untuk tetap berhubungan dengan wanita kaya ini. Bagaimana dia bisa menghubunginya segera, setelah meninggalkan tentara? Meskipun Selena tidak ingin terlalu memikirkannya, itu adalah Jack di foto itu, dan foto itu memang diambil di pelelangan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Baiklah, karena kamu sangat ingin mengetahuinya, aku akan memberitahumu. Jack menatap Selena dengan wajah serius dan berkata, temanku ini adalah Lana Zex, Dewi Perang Eastfield, yang baru saja kembali dari tentara. Dewi Perang. Fiona, Andrew, dan yang lainnya, membuka mata mereka lebar-lebar saat mendengar nama itu.
Mereka semua sangat terkejut. Tidak mungkin, kamu mengenal Dewi Perang. Kamu berteman dengan Dewi Perang. Sena terkejut, dan mulutnya terbuka lebar, sehingga dagunya bisa menyentuh tanah. Benarkah? Bukankah itu tidak mungkin? Bagaimana kamu bisa mengenal seseorang seperti Dewi Perang? Andrew tersentak kaget, dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Kurasa, itu tidak mungkin, bocah ini pasti berbohong. Sena berkata dengan cepat, kamu mengenal Dewi Perang, dan kamu berteman dengannya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Apalagi, siapa kamu, yang bisa mengenal seseorang dengan level setinggi itu? Dewi Perang adalah penjaga Daxia, mereka sangat kuat. Hanya ada 9 dari mereka. Bab 180. Kamu semakin pandai berbohong. Kamu benar-benar membuatnya terdengar begitu nyata, sehingga aku hampir mempercayaimu. Fiona, dengan cepat mencibir lagi. Jack, kamu terlalu mengecewakan. Andrew menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan menatap Jack dengan pandangan mengecewakan. Aku menyadari, sejak kamu kembali dari tentara, kamu suka melebih-lebihkan sesuatu. Kamu bertindak seolah-olah, kamu adalah seseorang yang sukses, setelah menjadi tentara hanya selama beberapa tahun. Dan, kamu dengan mudah setuju untuk mengeluarkan $30 juta pada saat perayaan ulang tahun Tuan Tua Taylor, yang ke-70. Kamu juga berkelahi dengan semua orang, dan sekarang, setelah kamu akhirnya memiliki pekerjaan, ternyata semua itu palsu. Kamu tidak pergi bekerja sama sekali, kamu pergi menjadi sugar baby wanita kaya itu. Andrew berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku hanya tidak menyangka, kamu akan mengklaim bahwa Dewi Perang adalah temanmu, hanya untuk menutupi jejakmu. Mengapa kamu tidak mengatakan, ke-9 dari mereka adalah temanmu juga? Jack merasa canggung. Untungnya, dia tidak menyebutkan bahwa ke-9 Dewa Perang adalah muridnya. Jika tidak, mereka akan berada dalam ketidakpercayaan yang lebih besar. Selena, apakah kamu percaya padaku? Jack akhirnya menatap Selena, dan berkata dengan wajah serius, aku tidak peduli, jika mereka tidak percaya padaku, asalkan kamu percaya. Namun, Selena mulai tertawa pada saat ini, dia tampak sedikit kecewa juga. Percaya padamu. Bagaimana menurutmu, aku masih bisa mempercayaimu? Jika kamu mengatakan dia temanmu, aku bisa mempercayainya, tetapi kamu mengatakan dia adalah Dewi Perang. Apakah kamu terlalu banyak menonton TV? Apakah orang-orang seperti Dewi Perang akan mudah untuk didekati? Ya, ya. Sena menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata, aku mendengar bahwa, bahkan para tuan dari keluarga kelas 1 atau kelas 2, yang mengunjungi Dewi Perang, tidak diizinkan masuk ke rumah mereka. Kamu, hanyalah seorang prajurit yang tidak berguna, tetapi kamu mengatakan, Dewi Perang adalah temanmu. Itu tidak mungkin, kan? Ekspresi Jack menjadi gelap, dia menginjak kakinya ke tanah dan mencapai Sena dalam sekejap mata, sebelum menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Sena, yang sudah ditampar, sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia sangat tercengang. Segera setelah itu, dia memegang pipinya, dan dia sangat marah, sehingga dadanya bergerak cepat. Bajingan, kamu berani memukulku. Apakah kamu marah, karena aku mengeksposmu? Jack menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu bisa mengatakan aku hanya seorang prajurit, tetapi, kamu tidak boleh mengatakan para prajurit itu tidak berguna. Kami membunuh musuh di garis depan untuk negara, dan kehidupan damai bagi semua orang. Begitu banyak dari kami para tentara yang telah meninggal, sebagai akibat dari perang itu. Akan tetapi, kamu di sini, dengan berani telah mempermalukan para pejuang, yang mengorbankan nyawa mereka demi Daxia. Aku. Sena, tidak menyangka, kata-katanya bisa membuat Jack semarah ini. Apalagi, tatapan Jack terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat tatapan yang begitu menakutkan, dia sangat ketakutan, sehingga dia mundur tanpa sadar sebelum menjawab, aku tidak peduli semua itu, kamu telah mengkhianati saudara perempuan Ben, jadi, kamu juga mengkhianati saudara perempuanku, aku membelanya. Cukup. Selena berteriak dengan ekspresi dingin, sebelum berkata kepada Sena, Sena, kamu belum menikah dengan keluarga kami, kamu masih orang luar, kamu tidak punya urusan membicarakan urusan internal kami. Selena, kenapa kamu masih membela Jack bajingan ini? Fiona merasa sangat kesal dengan Selena. Dia segera mendekat ke arah Selena dengan gigi terkatup, menariknya ke samping dan berkata, Sena, sudah berkencan dengan adikmu selama 2 hingga 3 tahun, dia bukan orang luar. Dia sudah menjadi menantu perempuan di hatiku, dia mempunyai hak untuk berbicara tentang masalah ini. Selena membuka mulutnya, tetapi menahan diri.
Dia berkata, "Bu, aku tidak suka dengan Sena, kamu belum mengetahui siapa sebenarnya dia." Omong kosong, apa menurutmu aku tidak tahu gadis seperti apa Sena? Ini bukan pertama kalinya, aku bertemu dengannya. Fiona melanjutkan, lihat dirimu, Jack telah membohongimu dari waktu ke waktu, tetapi kamu masih membelanya. Apakah kamu menyadari, betapa khawatirnya kami untukmu? Anak nakal ini, akan menyakitimu suatu hari nanti. Kamu harus menceraikannya secepat mungkin. Bajingan, beraninya kamu memukul pacarku, apakah kamu mencari kematian? Aku akan melawanmu hari ini. Ben, mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke arah Jack. Tinjunya membidik tepat ke wajah Jack. Kali ini, Jack bertindak cepat dan meraih lengannya, sebelum menariknya dengan keras. Ben terjatuh ke tanah, dengan wajah tertunduk. Aku tidak peduli jika dia pacarmu. Jika dia mempermalukan kita para pejuang, terutama mereka yang telah kehilangan nyawa, dia memang pantas untuk dipukuli.